Kepala Keluarga Xiao. Laporan dari garis depan. Raja Timur Xiao Lingcheng. Raja Selatan Xiao Jing'an. Raja Utara Xiao Poluo. Semua gugur di Longcheng kemarin. Salut. Keluarga Xiao berkorban untuk Daxia. Darah terakhir tumpah. Seluruh negeri takkan lupa kalian. Rakyat takkan lupa kalian. Putra Xiao, berkorban demi negara, itu kehormatan. Memang sudah seharusnya. Tanpa penyesalan. Kepala Keluarga Xiao, harap tabah. Saya pamit. Aduh, keluarga Xiao hanya sisa satu. Masih bodoh pula. Sayang sekali. Tidak apa-apa, asal kamu ada. Keluarga Xiao masih punya harapan. Kalian datang, antar suamimu untuk terakhir kali. Ayo antar. Kamu. Kita bukan mau melayat, kita mau bagi harta. Siapa yang mau plakat jelek ini? Kalau begitu, barang gak berguna. Ngapain disimpan? Jujur aja. Aku akan jadi murid Dewa Perang King Luan. Kendalikan pasukan hebat. Punya kuasa besar. Keluarga Xiao di tanganku. Baru bisa berjaya lagi. Aku di lembah Raja Obat akan kuasai hidup mati. Namaku bakal terkenal kemana-mana. Selama aku di keluarga Xiao, keluarga ini gak bakal runtuh. Sekarang aku jadi anak angkat CEO top wanita di Xia. Nanti gabung bareng grup Feng Yun. Keluarga Xiao pasti jadi keluarga papan atas. Kalian, sebenarnya mau apa? Xiao Zhengguo, kamu sudah tua, gak bisa diandalkan lagi. Satu-satunya ahli waris keluarga Xiao, cuma orang bodoh gini. Keluarga Xiao di tangan kalian pasti hancur. Kakek cucu ini, seperti papan nama rusak itu, orang tak berguna, harus diusir. Keluarga Xiao penuh pahlawan setia. Mereka bahkan belum tenang. Kalian malah menghina. Kui, apa sih setia dan gagah itu? Bukan urusanku. Bukan aku juga yang suruh mereka mati. Mau apa? Dasar tak punya hati nurani. Tuhan takkan ampuni kalian. Mulai sekarang, keluarga Xiao kita yang atur. Yao Fan, kamu tak apa. Kalian begini, tak takut kena karma. Disambar petir. Aduh, kagetin aja, tapi yang kena balasan karma. Harusnya kamu. Keluarga Xiao hampir habis semua. Tinggal si bodoh ini aja. Penerus keluarga pun susah. Keluarga Xiao benar-benar tamat. Langsung mati aja. Sial bener deh. Ayo pergi. Ntar arwahnya nempel lagi. Berhenti. Semuanya milik keluarga Xiao. Bisa kalian ambil. Tapi Gioku, tak boleh diambil. Bodoh ini kayaknya udah nggak bodoh. Semuanya milik keluarga Xiao sekarang. Jadi punya kita. Kamu si bodoh gak punya hak dapat warisan. Lalu aku. Xiao Fan penerus keluarga Xiao. Aku tunangannya. Aku berhak warisi harta keluarga Xiao. Kamu juga mau dapat bagian dari keluarga Xiao. Mau apa bilang aja. Karena kita sama-sama, 4 Dewi Jiangcheng. Aku bisa kasih kamu. Aku nggak mau apa-apa. Kasih Liontin Xiao Fan ke dia. Suyan, kamu gila ya. Keluarga Xiao habis. Ini kesempatan terbaikmu. Buat kabur dari si bodoh itu. Yuyan, kamu memalukan banget buat 4 Dewi Jiangcheng. Tanpa keluarga Xiao, mana mungkin ada 4 cantik Jiangcheng? Yakin cuma mau barang rongsok ini? Yakin. Oke.
Alamat, Shenjun. Sukses besar, Shenjun. Hari ini, Anda pimpin Kangguang Wei. Menaklukkan ibu kota musuh. Raih kemenangan besar. Minum air di Hanhai. Capai prestasi impian. Saatnya pulang. Mama angkat, Anjana Apia bawa Mama ke sini. Susu hari ini Mama angkat datang untuk dua hal. Dewan setuju kembangkan lahan 10 miliar di Jiangcheng. Kamu lebih paham daerah ini. Mama angkat putuskan serahkan proyek ini sepenuhnya kepadamu. Ibu angkat, tenang aja. Pasti urusan ini akan kuurus dengan baik. Gimana soal urusan lain? Kabarkan ke semua, kerahkan semua orang. Cari pemilik separuh Liontin ini. Dia anak laki-lakiku yang lama hilang. Juga calon pemimpin Feng Yun Group. Siapa yang bisa menemukannya akan langsung sukses. Kalung giok ini, jangan-jangan. Kenapa denganmu? Kamu pernah lihat Liontin ini? Enggak kok, kalung giok serupa di dunia ini banyak. Sama aja, aku pasti salah ingat. Laki wa, masa si bodoh itu anak kuat? Ketua direksi. Cari sepenuh hati. Mama janji dapatkan. Akan kugali tanah buat cari pangeran muda buat Mama. Kalau aku bisa bawa pulang pangeran mahkota mungkin, nanti jadi nyonya muda Feng Yun Group. Bisa aja, kan? Ini sisa makanan tamu sebelumnya. Cepat makan. Ayo, aku nggak suka daging. Kamu harus makan biar cepat sehat. Nanti kalau udah gajian, aku ajak kamu ke RS. Kau tak mak-maku juga. Ayo makan. Manajer, gaji udah cair ya? Masih minta gaji. Dulu karena kamu cantik. Makanya diterima. Tapi kamu senang minum. Sentuh sedikit kenapa? Tamu itu raja. Kamu tak ngerti itu. Dan lagi, kamu bawa si kecil ini tiap hari. Datang ke kantor buat makan minum gratis. Aku nggak minta uang sama kamu. Itu udah kebaikan besar banget dari aku. Persetan sama kamu. Xiaofan. Kalian masih berani curi daging. Kami tak curi makanan. Ini adalah... Saya tahu. Kamu jahat. Kamu menindas kami. Aku pukul kamu. Xiaofan. Dasar bocah. Xiaofan, manager. Stop, Xiaofan. Jangan pukul lagi. Pergi sana. Xiaofan. Xiaofan. Kenapa kamu? Iya saya. Aku ingat. Iya saya. Dewa perkasa. Xiaofan, jangan nakutin aku. Xiaofan. Apa sih? Ribut-ribut gitu. Kamu toh. Jacqueline, kamu datang pas banget. Aku lihat mereka makan diam-diam di kantor. Aku tangkap langsung. Aku nggak nyolong makan. Itu sisa makan tamu yang udah dibuang. Suyon, bener-bener lucu deh. Kamu di sini jadi pelayan kecil aja. Udah cukup, malah masih makan sisa tamu. Wang Kai. Lihatkan, makanan ini, buat anjing makan. Kalian gak akan dapat. Hello, ibu angkat. Aku lihat Liontin Jiok. Mirip punya tuan muda. Apa kalian sudah temukan anakku? Baik, aku segera ke sana. Pak Fang.
Ibu angkat. Ini yang ibu maksud. Benar. Itu Liontin anakku. Direktur. Sudah aku suruh cari, belum ketemu. Tapi tenang saja, Tuan Muda pasti ke sini. Liontinnya tertinggal di sini. Cek rekaman CCTV. Cepat cek CCTV. Direktur, tenang saja. Sudah kurus juga. Susu kamu berjasa. Setelah saya temukan anak saya akan tanya dia punya pacar belum. Kalau belum ada pacar, menurutku kamu paling cocok. Beneran, ibu angkat? Makasih, ibu. Dokter, dia cuma kepalanya. Kebentur dikit aja. Mana mungkin tumor otak? Iya, dokter, mungkinkah rumah sakit kalian salah? Dokter, walau anak ini memang agak lemot, tapi nggak mungkin. Kena kanker otak. Semua, jangan terlalu heboh dulu. Belum pasti sekarang. Perlu lakukan, periksa dulu. Siapa keluarga pasien? Tanda tangan. Setelah tanda tangan, baru kita cek. Aku tanda tangan. Aku pacarnya. Pacar tidak boleh. Harus keluarga pasien yang tanda tangan. Bukan dokter. Mungkin kamu nggak ngerti. Keadaan dia. Selama ini, aku yang rawat dia. Iya, Dr. Lee, tolong bantu kompromi. Bukan aku mau bantu. Ini aturan bro. Dan pacar yang tanda tangan nggak punya kuasa hukum. Cepetan deh, panggil keluarga pasien buat datang ke sini. Dokter, tunggu sebentar. Kok cet balik? Udah panggil keluarganya. Ayo cepetan, biar keluarga tanda tangan ya. Sekarang aku istrinya. Dokter ambil permen pernikahan. Aku tanda tangan. Sile, 3 tahun sudah. Hari-hari begini, kapan baru selesai? 3 tahun sudah lewat, Tuan bangun. Syukurlah, Tuan akhirnya sadar. Yi Linglong. Tuan Dewa Obat. Dulu karena orang besar dari keluarga Xiao itu, kamu dibolehin masuk lembah Raja Obat. Tapi nggak nyangka, sudah 3 tahun penuh berlalu, kamu tetap nggak piawai. Tiap hari cuma bisa kerja kasar. Kamu ini benar-benar nggak berbakat. Tapi karena kamu, setiap bertahun-tahun ini aku kasih kamu status anggota luar. Hari ini ikut aku ke Jiangcheng bantu obati seorang penting. Pak, akhirnya bebas juga. Lembah Dewa Obat sekarang tempat suci. Jadi anjing di sini. Juga tinggi derajatnya. Tiga tahun sudah lewat. Guru bangun. Shimeng, Separken. Siapkan pesawat buatku. Ke Jiangcheng. Aku mau langsung temui Grand Guru. Jiangcheng ya, guru, aku kenal Jiangcheng. Aku mau ikut pergi. Aku jaga guru baik-baik. Sekalian minta bantuan. Lihat kehebatan guru besar. Oke juga, Grand Guru pasti. Senang lihat kamu. Sekarang aku murid Dewa Perang King Luan. Pegang pasukan besar, punya kuasa penuh. Ye Linglong, Lin Susu kalian sepertinya. Tak bisa lihat bahkan bayanganku. Dokter, gimana kondisinya? Kabar baiknya, tumor udah dipastikan, nggak ada. Kabar buruknya, belum jelas kapan dia sadar. Maksudmu, dia nanti mungkin akan terus begini ya? Bisa saja. Semua akan baik-baik saja. Gimana bisa sembuh? Satu keluarga miskin dan bodoh habis-habisan demi selamatkan si Kiselemut. Uang segitu jadi sia-sia. Kakak-kakak ipar. Kenapa kalian di sini? Apa kakak ipar? Sungguh tak mau akui. Kalian keluarga miskin ini, tapi mau bagaimana? Tuan Lin suka anakmu. Siapa sih Lin Shao itu? Adik, kakak tak mau lihatmu susah. Aku carikan jodoh bagus untuk ponakan. Pria itu Lin kaya dan berkuasa, dan jauh lebih baik daripada si gadis ini. 10.000 kali lebih baik. Kak. Makasih Paman, tapi aku dan Xiao Fan sudah menikah. Paman, Tante, ayo ambil permen pernikahan. Tanpa izin kami, kamu berani nikah sama si kecil imut ini. Yanggo, lihatlah apa yang sudah anakmu lakukan. Sebagai ayah, kamu tak merasa malu? Sebagai paman, aku juga jadi malu nantinya. Hari ini aku harus ajarin dia pelajaran. Gue kasih tahu nih, anak cewek gue, biar gimana, nggak buat kalian sakiti. Kakekmu lucu, sungguh merasa seperti orang kaya. Aku beri kalian kesempatan bangkit. Jangan tidak tahu diri. Benar, kalian mungkin tak sanggup adakan pesta nikah. Pantas saja miskin selamanya. Sekali lagi gue bilang, gue Sujiangwo, walau harus jual habis. Gak rela anak gue diinjak. Resepsi nikah harus tetap ada, dan malah harus megah. Biar kalian semua lihat. Baik, mari kita lihat saja nanti. Tak tahu diri. Kekek. Hari ini, hari pernikahanku dengan Xiao Fan.
Semoga di alam sana, kau bisa lindungi Xiao Fan agar cepat sadar. Paman Li, hari ini, hari bahagia Yaner. Kapan kalian datang? Apa? Nggak bisa datang. Ini gimana dong? Tak ada tamu sama sekali. Sepi begini, jangan-jangan gak ada yang mau minum arak pernikahan anakmu. Pantes aja nggak ada yang datang ya. Kamu cuma dikasih makanan begini, pelit banget. Anjingku saja, makannya lebih bagus dari ini. Kamu, Kalau kalian datang untuk ikut pesta, gue sambut kalian. Kalau kalian mau ngeledekin, silakan pergi sekarang. Cuma suruh aku minum air kelapa ini. Kualitas kita beda jauh. Aku cuma minum Maotai. Ayah, kamu usir kami. Siapa yang mau hadir di pesta jelek ini? Siapa bilang nggak ada yang datang? Kakek buruh kamu datang. Kurir datang kakekmu. Kakek kurir, kamu juga datang. Kenapa kalian ke sini? Pak Su, dengar putrimu nikah hari ini. Saya sengaja datang minum. Ya Pak Su, ada masalah besar. Kok nggak bilang-bilang sih? Anggap kami satu tim, bukan teman ya? Iya, Nih ambil, aku nggak bisa terima uang ini. Ambil aja, ambil. bagaimana keluargamu? Ini bentuk perhatian pekerja. Kalau tidak, datang cuma makan gratis. Nggak enak. Iya bener. Pak Su, bener nggak? Ada yang buat onar di sini. Kalau butuh bantuan, kami siap bantu. Cepat hubungi Tuan Lin. Nggak apa-apa, cari tempat duduk. Ya, silakan duduk saja. Di TV kalau nikah, pasti ditanya mau nggak. Sekarang kita juga seru-seruan. Aku juga pengen jadi MC. Oke, Oke nggak nih? sip. Xiao Su, maukah kamu menikahi pria ini? Sakit atau sehat? Kaya atau miskin? Kamu tetap setia padanya sampai selamanya. Aku bersedia. Baiklah. Adik, aku mau tanya. Kamu mau nikahin dia nggak? Kalau dia nggak mau, entah dia sakit atau sehat, cantik atau jelek, kamu bakal tetap setia sama dia kan? Sampai selamanya. Kami mau. Bagus. Oke, Seru banget. Hampir bikin aku nangis terharu. Saudara Lin akhirnya datang juga. Saya mau kenalin ke semua. Ini Tuan Muda Lin Aocean. Kakaknya Tuan Lin sudah diakui ketua grup Feng Yun jadi ibu baptisnya. Saya kira semua di sini tahu itu. Kalian pasti tahu grup Feng Yun kan? Itu pemimpin nomor 1 di negeri kita. Perusahaan top di negara ini. Nilainya triliunan. Zhang Qingshan, kamu memang tidak bohong. Keponakanmu cantik banget. Dia lebih dari sekadar itu. Gadis ini dulu bodoh banget. Tak tahu urusan cinta sama sekali. Ponakanku itu masih gadis suci kok. Paman Changce. Apa maksud kalian? Maksudnya apa? Tentu saja cari suami baik buatmu. Asal kamu nikah sama Tuan Lin, masa depanmu bakal mewah. Hidupmu aman selamanya. Iya, keluarga kalian. Semua ini karena si kecil imut ini. Makanya jadi begini sekarang. Lin mau sama kamu. Itu benar-benar hoki keluarga. Nenek moyang kalian pasti senang banget. Kesempatan langka. Aku ulangi sekali lagi. Aku cuma punya satu suami, yaitu Xiao Fan. Soal kekayaan, akan kucapai sendiri. benar. Saya, Su Jiangguo. Meskipun miskin atau kelaparan, aku nggak akan jual anak perempuan. Keluarga kalian bodoh banget. Parah banget, nggak bisa diselamatkan. Menurutku keluarga mereka tak sadar sebelum jatuh. Kau ganggu Xiao sambil lawan. Nggak setuju. Jauh-jauh deh, kotor banget. Kami cuma bajunya kotor. Nggak seperti yang lain. Hati mereka kotor. Kalian para buruh ini, mau jadi pahlawan ya? Punya uang emang sehebat itu? Punya uang. Bisa semena-mena? Punya duit memang hebat. Punya duit bisa semaunya. Bagus. Siapa yang mukul aku? Bagus banget. Tunggu saja. Kak, ada yang mukul aku. Ibu angkat. Sebentar lagi ibu akan ketemu. Pangeran yang selalu ibu rindukan. Sudah bertahun-tahun berlalu, juga nggak tahu. Anak itu jadi seperti apa sekarang? Aduh, ibu angkat. Ibu secantik ini. Pangeran pasti nurun. Gen bagus dari ibu. Pangeran juga pasti ganteng. Dan dia dari Hua Guo. Cowok paling muda, kaya, dan ganteng. Kamu pandai banget ngomong. Sialan. Kenapa telepon datang di saat penting gini? Telepon masuk. Ibu angkat. Aku angkat telepon dulu. Halo, bukannya sudah aku suruh urus si kepala batu itu? Apa? Kamu dipukul? Tunggu, aku segera ke sana.
Nak! Anakku, beberapa tahun ini, pasti kamu banyak menderita. Anakku sayang. Maafkan Mama ya. Lin Susu, berani-beraninya kamu sakiti anakku. Semua yang kuberi padamu akan kuambil balik. Akan kubalas 10 kali lipat. Istri, kamu bilang apa? Anak ini baik banget. Kok bisa sampai dikeluarkan dari sekolah? Bos, nggak bisa potong gaji tanpa alasan. Adikku butuh uang buat sekolah. Kalau rumah sakit kalian berani tolak ibuku, itu artinya meremehkan nyawa orang. Apa ini? Apa yang terjadi sih? Jadi ini harga. Kalian pukul adikku. Kakak, Bocah-bocah lucu ini cukup berani juga. Berani-beraninya pukul adikku. Ayo cepat berlutut. Kalau tidak, aku buat anak kalian tak bisa sekolah. Orang tua kalian tak bisa berobat. Bahkan, kalian tak bisa dapat kerja. Kalian semua, ayo cepat berlutut di depan Nona Lin. Kalian seperti semut baginya. Beginilah akibat kalian sok jagoan. Urusan sama Lin jadi begini. Su Jiangguo, kamu sudah lihat kekuasaan Tuan Lin. Kalau kamu tetap keras kepala, apa yang terjadi selanjutnya? Aku tak mau bertanggung jawab. Lepaskan mereka. Mereka tak salah. Aju. Sampai begini. Bukannya karena kamu juga dikasih muka nggak tahu diri. Adikku suka kamu. Itu keberuntunganmu. Kok masih banyak alasan? Merasa diri paling hebat, ya? Kenapa kamu pukul orang sembarangan? Mama, Aku nggak terima. Lepan aku. Jujur aja. Rumah jelek kalian ini dituduki di proyek Feng Yun Group senilai miliaran. Aku tak sabar main lama-lama sama kalian. Hari ini rumah kalian harus diratakan. kumohon. Jangan hancurkan rumah kami. Di dalam ada banyak altar leluhur keluarga Xiao, termasuk suamimu. Lebih baik kamu diam. Karena kamu ngomong rumah ini makin wajib dihancurkan. Orang-orang, ratakan tempat ini. Hancurkan sampai debu. Naga! Cepat minggir, pergi, pergi. Xiao Fan, Lin Susu, mau cari mati ya? Masih manusia nggak sih? Orang bodoh ini, dari mana dapat tenaga segede itu? Kamu belum makan ya? Lucu. Injak gas buat aku. Xiao Fan lepas, kamu bisa mati. Udah mau mampus, masih mikirin anak imut ini. Bukannya dia jago, aku akan di depannya, tiduri kamu. Lihat dia masih berani enggak. lepaskan anakku. Tahu nggak baju aku berapa? Aku bantai tulang-tulang tuamu. Kamu nggak sanggup ganti rugi, nggak mau baik-baik, mau pakai cara keras. Aku di depan banyak orang, tiduri kamu. Lihat kamu masih bisa sombong nggak? Lepaskan aku. Lepaskan istriku. Kalau berani, injak badan kami dulu. Iya, tekan saja. Oke, karena kalian benar-benar cari mati hancurkan mereka buatku. Kalau ada korban, grab Feng Yun. Akan backup kita. Lin Susu, siapa yang mau kamu atur? Ibu angkat. Ini adalah CO wanita nomor 1 di Huaguo, Fang Yuro. Namanya emang pantas. Semua dari kamu kelihatan mewah. Gayamu benar-benar besar. Hari ini ketemu Bos Fang, besok bisa buat bahan pamer. Ibu angkat. Ini adikku Lin Aotian, semua proyek ini. Dia yang Tanggani. Ibu angkat, santai saja. Hari ini juga. Tugas selesai. Dengan status Anda, tidak perlu datang ke tempat terpencil begini. Tuan muda di sini, tahu datang, tentunya bersendiri. Tuan muda.
Ibu angkat. Apa Anda salah paham? Tempat terpencil begini. Mana mungkin tuan muda di sini? Benar Pak Fang, cuma ada satu penghuni bandel dan beberapa warga miskin. Mana ada tuan muda? Pak Fang, Anda kenal si imut ini? Dia orangnya. Barusan dia yang mulai ribut, menolak penggusuran. Silakan istirahat, biar saya urus dia. Autian, tunjukkan yang terbaik di depan Direktur Fang. Oke, serahkan padaku. Berhenti. Kamu tahu dia siapa? Tahu kok, dia itu anak Ibu Bodokon. Siapa lagi dong? Matamu buta. Kamu tak kenal dia. Aku mau. Biar kalian tahu siapa dia sebenarnya. Salam, Tuan Muda. Mana mungkin dia tuan muda grup Feng Yun? Xiao Fans, ternyata anak Fang, tuan muda grup Feng Yun. Syukur banget. Anakku, akhirnya bisa lepas juga. Direktur Fang, Anda pasti salah paham. Si kecil yang lucu ini bukan putra Anda. Benar, Pak Fang. Kami semua. Sangat jelas. Anak, giok ini milikmu. Di Fang, lain Chinjuk ini selalu dibawa Xiao Fan. Kenapa ada padamu? Jangan-jangan kau benar ibunya Xiao Fan? Naka, ibu akhirnya ketemu kamu. Naka, anakku. Bertahun-tahun ini, entang kalian rawat tuan muda. Saya mewakili ketua. Terima kasih semua. Juga harus temu nyonya muda. Terima kasih pada nyonya muda. Kalian salah orang gak? Mereka sekeluarga miskin. Miskin. Satu keluarga mereka. Mereka tidak akan miskin lagi. Orang baik dibalas baik. 30 juta ini. Untuk kalian. Terima kasih. Kalian bantu tuan muda saat bahaya. Kalian berdiri di pihaknya. Siapa baik ke anakku? Aku Feng Yuru akan balas semua satu-satu. Xiao Su, kamu cewek hebat. Aku pasti buatkan pesta nikah mewah untukmu dan Xiao Fan. Pernikahan mewah lagi tebus semua. Kesedihanmu dulu untuk mereka yang bully anakku. Tidak ada yang lolos. Ampun Pak Fang, sumpah, saya nggak tahu orang ini. Saya benar-benar nggak tahu dia anak Anda. Kalau saya tahu dikasih 100 nyali, saya juga nggak berani ganggu dia. Bibi, dia anak angkat Anda. Tolong ampuni aku sekali ini. Lin Susu lupa aku didikmu bertahun-tahun. Berani-beraninya sakitin anakku. Keluarga Lin pasti dihapus. Kasih tahu ortu mereka. Undang mereka datang. Biar mereka saksikan pernikahan anakku. Aku mau mereka lihat kehancuran keluarga Lin. Hello, Direktur Fang. Apa Anda serius? Oke, malam ini, apapun yang terjadi, kami pasti hadir. Bos Fang ini memang angkat susu jadi anak angkat. Tapi selalu cuekin kita. Sikapnya dingin terus. Kenapa tiba-tiba nelpon kamu? Fang adakan pesta malam ini, bukan sekedar pesta keluarga, juga resepsi pernikahan. Apa artinya ini? Anaknya sudah ditemukan benar. Sudah ketemu. Menurutku, pestanya mungkin untuk Susu dan putranya. Untuk mereka, Susu itu anak angkat mereka. Kalau tidak, kenapa dia telepon langsung? Undang kita. Jadi, keluarga Lin kita akan naik drastis. Aku akan hubungi semua orang. Beritahu semuanya. Pak Su, lebih baik telepon keluarga. Suruh mereka datang ke pesta nikah anakmu malam ini. Apa bagusnya Anda mereka? Cuma kumpulan yang suka hina orang miskin. Mata duitan banget. Kali ini beda. Sekarang pesan kita itu Pak Fang. Lagi pula, kalau dari keluarga kita tak ada yang datang, Pak Fang bisa pikir kita rendah. Bikin malu anak kita. Ayo cepat. Hello. Apa? Si kecil yang lucu sadar. Dan di Hotel Bintang 5, Feng Yun Group Hotel, akan gelar pesta lagi. Oke, aku ikut saja. Kamu percaya omong kosong itu? Rumah mereka, miskin sampai nggak punya nasi. Beresiko nikah di Hotel Bintang 5. Bikin pesta nikah di situ. Demi uang di keluarga kita. Paman benar-benar rela lakukan apa saja. Menikahkan anak perempuan pun bisa 2 kali dalam sehari. Aku juga malas ikut.
Sepertinya malam ini, kita harus pergi. Karena Pak Lin, juga di Feng Yun International Hotel, menikahkan putrinya. Kebetulan, dia dan Pak Lin bilang, menantunya adalah pewaris grup Feng Yun, pangeran besar Feng Yun Group. Aku mau lihat. Aku harus tanya langsung ke dia. Mereka keluarga miskin begini. Mana bisa putra mahkota grup Feng Yun suka? Putra mahkota Feng Yun. Aku duluan deh, mau ambil beberapa barang. Kamu pegang dulu token Raja Obat ini. Pergi temui orang besar itu. Ya, Tuan Yao Wong. Guru hilang bertahun-tahun sekarang muncul lagi. Harus buat pesta besar untuk umumkan kepada semua. Sekalian menakut-nakuti negara tetangga. Pesta Shenglong kamu kendalikan. Jika sukses, guru besarmu pasti akan lebih kagum sama kamu. Siap. Ini kan mau nikah sama sepupunya si bodoh, ya? Gaun pengantin itu pinjam dari mana? Kelihatannya mahal. Jangan sampai rusak. Kamu gak sanggup ganti. Paman, Bibi. Hei, kalian datang. Silakan duduk. Ayah, silakan duduk. Silakan duduk. Mama, Siapa yang gak tahu hari ini? Bos Lin menikahkan putrinya, calonnya, putra mahkota grup Feng Yun. Kamu pura-pura apa di sini? Bahkan undang kami duduk di depan. Mau celakain kami ya? Semua orang di sini tahu putri Presiden Lin Susu, dan pewaris grup Feng Yun adalah bintang malam ini. Kamu punya hak apa suruh kami duduk? Benar. Tempat seperti ini, nikah di sini, pasti habis jutaan. Apalagi yang datang ke sini, semua orang punya status. Kelas kalian apa sih? Kita sama kalian, nikah di tempat sama, Kui. Paman. Q-Cup. Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu mau bilang, malam ini kamu mau nikah sama pewaris grup Feng Yun. Xiao Fan itu, penerus grup Feng Yun. Kenapa kalian nggak percaya sih? Su Yuyan. Sadar dong, pewaris grup Feng Yun bakal warisi triliunan kekayaan. Kamu siapa? Cuma rawat si bodoh. 3 tahun, udah tua dan usang. Kamu pantas-pantas enggak? Percaya nggak percaya, faktanya memang begitu. Ibu Xiao Fan itu presiden grup Feng Yun. Feng Euro. Kedua, mau bunuh kami ya? Nama Pak Fang, kamu boleh sebut? Putrimu bermimpi. Kamu ikut ngelamun. Sebagai kakak, hari ini, aku harus tegur kamu. Bagus pukulannya. Satu keluarga kalian cari mati. Jangan nyeret kami. Kalau Bos Lin sampai tahu tentang Pei mau masuk grup Feng Yun, rencana gagal sudah. Sekarang, langsung, cepat, pergi sekarang juga. Kalian yang harus pergi. Si imut ini, nggak bodoh lagi. Lalu kalau nggak bodoh kenapa? Tetap aja miskin banget, imut banget. Kuma ganti baju baru kela hataga Karen. Baju itu jangan-jangan hasil nyuri atau rampasan. Kamu berani mukul aku. Kamu, kamu. Aku sudah pukul, terus kenapa? Xiao Fan, kamu cari mati. Hari ini, pesta nikahan anak Lin. Berani ribut di sini, pukul orang. Nggak ada yang bisa tolong kamu. Pesta pernikahan keluarga Lin. Benar. Hak Lin Jiwan. Keluarga Lin itu keluarga besar di sini. Satu kata dari dia, bisa bikin kamu tamat. Biar itu Bos Lin. Suruh saja datang. Aku tunggu di sini. Xiao Fan, orang bodoh memang nekat. Putri Pak Lin itu sudah diakui. Chairman Grup Feng Yun. Fang Euro jadi ibu angkatnya. Kamu nggak takut Pak Lin? Masih nggak takut Grup Feng Yun? Ternyata Pak Lin yang kalian omongin. Ayahnya Lin Susu ya? Sekarang kamu paham masalah besar yang sudah kamu buatkan. Bukan Kuma ayah Lin Susu. Bahkan Lin Susunya sendiri. Kalau dia datang padaku, juga harus tunduk. Kamu
tidak layak hadir di pestaku. Seseorang, buang mereka semua. Sombong banget ya. Siapa yang berani buang tamu yang aku undang keluar gitu aja? Packlin, akhirnya Anda datang. Keluarga mereka memang miskin Samuel, sampai ngambil perhatian pernikahan anakmu. Si imut ini, berani banget main tangan. Siapa sih berani-beraninya nganggap remake keluarga Lin? Packlin, itu dia. Dia bilang suaminya, si kecil di kursi roda, adalah putra mahkota grup Feng Yun. Cari mati nih. Dari mana gadis lucu ini berani-beraninya rebut cowok dari putriku? Rebut pacar sama anakku. Jiwan, lihat dia. Lin Jiwan, keluarga Lin sombong banget. Takut keluargamu kena bencana besar. Malapetaka besar. Boka, kamu bercanda ya? Setelah malam ini, keluarga Lin akan menikah dengan grup Feng Yun. Poweris grup Feng Yun jadi menantuku. Mulai sekarang aku Lin Jiwan. Ayah jadi mulia karena putri, langsung naik derajat. Keluarga Lin malam ini bukan cuma gagal naik kelas, tapi justru terjerumus ke jurang terdalam. Bicaramu besar juga. Kamu siapa sih? Berani-beraninya pura-pura jadi pewaris grup Feng Yun. Kenapa yakin aku palsu? Kalau kalian tak percaya, telepon saja Lin Susu. Tanya siapa aku. Siapa aku sebenarnya? Tidak kapok sebelum lihat bukti. Baiklah, biar kamu mati paham. Sayang, telepon Susu. Dia sama pewaris. Temui kita. Gimana Nyonya Lin? Dia nggak angkat telepon, tapi itu wajar. Putriku Susu mungkin lagi dandan sekarang. Pernikahan itu acara besar. Harus siap-siap baik. Iya, ayah. Nona Lin lagi sibuk sekarang. Kalian lagi beruntung. Pei, kita satu keluarga. Kok kamu bela orang luar? Lowong kita. Satu keluarga. Su Jianggang. Kamu apa hubungannya dengan mereka? Ini, aku. Anakmu masih mau kerja di Feng Yun Group nggak? Packlin, Bulin. Kami nggak ada urusan sama keluarga miskin itu. Sama sekali nggak ada hubungan. Cepetan kasih sikap. Kamu masih mau. Pikirin masa depan anakmu nggak? Ayah, satu-satunya jalan. Putus total hubungan dengan mereka. Buruan. Oke. Su Jianggang, kupikirkan matang-matang sebelum memutuskan. Kakak, kamu beneran mau begini? Kita ini saudara. Saudara kandang. Pak Su, Aku nggak anggap kamu saudara. Aku Su Jianggang, mulai sekarang nggak anggap kamu adik. Mulai sekarang nggak pernah kontak lagi. Kakak, Pak Su. Packlin, begini, puas nggak? Anakku, masuk Feng Yun Group, gimana? Su Jianggang, kamu bakal menyesal seumur hidupmu. Ci. Nasel. Kami cuma nyesel. Nggak putus kontak dari keluarga miskin itu. Lebih cepat saja. Kalau begitu, putrimu seumur hidup ini, jangan harap bisa masuk Feng Yun Group. Kamu siapa sih? Janji Packlin. Bisa kamu tentukan juga. Sekali ucap Pak Lin. Hancurkan keluargamu, tutup semua jalan. Putus Yubangan. Ketua Feng Yun Group, Feng Euro, hadir. Hari ini hari besar anakku. Siapa di sini berbuat ricuh? Ini dia. Ketua Feng Yun Group, nilainya triliunan. Feng Euro. Masih muda banget. Bukan cuma itu, dia juga pemimpin utama, salah satu dari 2 keluarga besar, kepala keluarga Fang di Dijing. Seorang wanita bisa sampai sejauh ini. Hebat juga. Bu Fang datang. Keluarga mereka pasti tamat. Untung kita udah lama putus hubungan sama mereka. Sekarang, tinggal nonton aja. Antong kita sempat ambil keputusan. Siapa tahu nanti, Pak Fang malah puji kita berani demi keadilan. Mungkin malah dipromosi. Direktur Fang, jangan marah. Cuma hal sepele. Ada lalat di resepsi pernikahan. Mau langsung aku tepuk. Lalat yang kau maksud. Mereka itu. Iya, mereka itu. Ibu mertua, tenang aja, biar saya usir mereka keluar. Pasti nggak gangguin nikahannya. Apa kau sebut aku? Ibu mertua. Keluarga Lin punya apa sih? Masih mau jadi besan keluarga Fang? Mimpi banget. Direktur Fang, maksudmu apa? Masa resepsi ini tak ada urusan dengan keluarga Lin? Tidak ada sangkut pot. Tak cuma itu. Malam ini juga hari kehancuran keluarga Lin. Bawa mereka ke sini. Ayah, ibu. Direktur Fang. Maksud Anda apa? Ini. Selama ini, aku sudah baik pada keluarga Lin kalian. Lin Susu tak tahu balas budi berani sakiti anakku. Dia suka bully anakmu. Gak mungkin. Ini pasti salah paham.
Pasti salah paham. Siapa anak Anda? Dia di mana? Xiao Fan itu anakku. Xiao Fan, kamu benar anak Pak Fang ya? Nomor 2. Kamu benar-benar punya menantu hebat. Xiao Fan, dari lihat kamu gak orang biasa. Sekarang kita satu keluarga. Jadi, pekerjaan Pei Pei. Sudah lupa apa yang kukatakan. Kukatakan putri musuh Pei Pei. Seumur hidup tak bisa masuk Feng Yun Group. Bukan cuma itu, mulai sekarang, Lin Susu bukan lagi anak angkatku. Keluarga Lin harus tanggung jawab atas semua ini. Jangan, Direktur Fang. Aku benar-benar nggak tahu. Dia anak Anda, Direktur Fang. Pak Feng. Yang nggak tahu nggak salah. Lagi pula, dia cuma dari keluarga biasa. Seorang wanita dengan asal sederhana. Mana mungkin cocok untuk anak Anda? Benar Pak Fang, keluarga besar seperti kalian selalu mementingkan status sosial kan. Su Yuan asalnya rendah. Dia memang tak layak. Kalian makin sukses. Mau buang kita aja. Lihat nanti aku. Bakal ganggu urusan bagus kalian. Itu mudah. Jadi aku akan bangun keluarga elit baru. Mahar sudah datang. Kartu Black Card Feng Yun bisa dipakai tanpa batas. Pemegangnya memiliki hak sebagai bos grup Feng Yun. Astaga. Ternyata itu kartu hitam Feng Yun. Katanya, pemilik kartu itu bisa suruh pesawat putar balik. Serius. Patung Dewi Kesuburan terbuat dari giok kaisar, karya Master Ghost Hand. Dibuat dengan sepenuh hati. Sudah diberkati bodi, satu-satunya di dunia. Patung Dewi pemberi anak ini. Aku cuma lihat di TV. Gak nyangka hari ini. Akhirnya lihat aslinya. Satu bunga teratai salju 100 tahun. Tumbuh di pegunungan bersalju Tian Shan. Jika dimakan bisa kuatkan tubuh. Ini harta tak ternilai. Kontrak grup Feng Yun. Nilainya miliaran. Istriku. Dengan semua ini, keluarga Su jadi keluarga paling top di Jiangcheng. Aku mau lihat nanti. Siapa yang berani ganggu mereka? Ini. Jadi nggak enak, nih. Karena ini dari pesan. Terima aja. Lihat mereka dapat duit lebih nyesek dari saya rugi. Barusan siapa yang suruh saya dan si kedua? Putus Yubangen. Itu belum cukup. Aku juga akan serahkan Feng Yun Group buat anakku. Cek daftar Forbes. Naka, ini hadiah dari ibu. Baru beberapa detik saja, dia langsung masuk 500 besar. Nggak. Sudah masuk 100-100. Enggak. Pas lagi ngomong, dia udah masuk 10 besar. Enggak. Dia udah lewatin Bill Gates. Dia udah lewatin Musk. Enggak. Sekarang dia jadi orang terkaya dunia. Selamat Tuan Muda. Sekarang kamu orang terkaya di dunia. Xiao Fan. Maafin aku ya, Xiao Fan. Aku kan kakak ipar kamu. Aku juga bisa kasih anak buat kamu. Buat terusin keturunan Xiao. Bisa nggak? Susu, lupa apa yang kau lakukan? Kakak ketigaku berkorban demi negara. Dia baru wafat, kau malah batalkan pertunangan, bikin kakekku meninggal karena marah. Hancurkan keluarga Xiao, rumah tangga musnah. Xiao Fan, aku sadar salah. Kasih aku peluang lagi. Boleh, tolong Xiao Fan. Jika aku maafkan kau, gimana aku hadapi arwah kakakku dan kakekku yang sudah tiada? Malam ini, keluarga Lin langsung dikoret. Direktur Fang, Direktur Xiao, kami salah, kami buta. Kami nggak tahu diri. Tolong maafkan kami, lepaskan kami. Kalau Anda mau, ampuni keluarga Lin. Semua aset keluarga Lin akan saya serahkan. Sekarang Tuan Muda sudah jadi yang terkaya. Masih mau lihat-lihat. Harta kecil Lin tak sebanding uang keluarga Lin. Lebih baik buat beli peti mati. Beritahu semua keluarga elit gabung serang bisnis Lin. Ayah. Lin Susu, kamu benar-benar nggak berguna. Masak sama bocah imut ini, sampai ditindas gitu. Yi Linglong. Iya aku, sudah 3 tahun nggak ketemu. Nggak nyangka kamu nggak berkembang. Malah di depan bocah imut ini, ngemis-ngemis begitu, maluin nama 4 kembang Jiangcheng. Kamu ngomongnya gampang. Dia imut banget. Sekarang dia sudah mewarisi grup Feng Yun. Dia orang terkaya dunia. Aku pakai apa untuk lawan? Dendam hidup mati kakekku dengan Ye Linglong. Kau juga punya andil. Masih berani datang sendiri ke sini? Apa yang aku takutkan? Dulu kami sengaja datang buat batalin pertunangan. Bikin kakekmu marah. Dulu kamu nggak bisa apa-apa padaku. Sekarang pun tetap nggak bisa. Orang-orang, Online. sudah kubilang, siapapun yang sakiti anakku, akan kubalas satu-satu. Xiao Fan, ini sumber keberanianmu. Cuma bisa sembunyi di balik wanita. Biar ibumu yang bela kamu, Feng Yuru, mungkin orang lain. Takut keluarga Fang dari Dijin di belakangmu. Tapi aku Ye Linglong. Nggak takut. Tak peduli sekuat apa kau, berani macam-macam di depanku. Tapi kalau sakiti anakku, aku takkan izinkan. Stop.
Ayah, kenapa ayah di sini? Gimana kesehatan ayah? Xiao Fan, itu kakekmu ya? Tuan rumah, jangan lakukan ini di depan banyak orang. Pukul Pak Fang. Tahu dia siapa? Nggak kenal orang penting di depan sendiri. Bisnis Fang yang sudah ratusan tahun. Hampir hancur di tanganmu. Ketua keluarga Fang di ibu kota, Fang Jingchen. Hormat pada pewaris lembah Raja Obat. Apa itu lembah Raja Obat? Lembah Raja Obat itu tempat sakral. Konon, Raja Obat punya ilmu hidup mati, sembuhkan luka parah, pejabat maupun orang kaya. Semua hormat padanya. Gak nyangka, Yilinglong malah jadi pewaris lembah Raja Obat. Sekarang kita selamat. Apa dia lebih hebat dari orang terkaya dunia? Kamu pegang kuasa, aku pegang hidup mati atau dunia. Siapa berani lawan? Xiao Fan, sekarang kamu pasti tahu jati diriku. Jadi kamu harus paham, andalanmu di depanku nggak berarti. Xiao Fan, kau nggak tahu diri. Menentang otoritas lembah Raja Obat. Sekarang juga, pada Nona Ye, minta maaf. Minta ampun. Kalau aku tak mau minta maaf, Kau berani lawan aku. Ayah, Xiao Fan tidak salah. Kenapa dia harus minta maaf? Fake. Aku cabut hak milik anak ini. Semua hartanya. Ayah, Xiao Fan itu cucu ayah. Diam. Dulu kau kabur dengan pria lain. Lahirkan anak ini. Aku nggak perhitungkan itu. Kamu sembunyikan dariku. Semua milik keluarga Fang kau beri padanya. Masih anggap aku ayahmu. Ha! Ayah! Xiao Fan, cepat panggil kakekmu. Ayah! Pergi sana. Aku nggak akan akui seorang anak di kursi roda. Nona, sekarang aku bisa umumkan di depan semua orang. Si imut ini tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Fang. Ambil kembali semua hartanya. Mak, bangunlah. Tak perlu memohon padanya. Mertua! Imut, serahkan perjanjiannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku bersikap keras. Ayah, jika tetap ngotot, aku tinggalkan keluarga Fang. Kamu mau buat aku marah. Kamu. Tak usah rebut. Yao Wanggu. Aku tak peduli. Aset triliunan Fang Groupmu. Juga tak peduli. Penggakuan Fang Jingchen. Lebih tak peduli lagi. Kamu. Xiao Fan, ini salah mama. Kamu sudah banyak menderita. Tak masalah. Serius, aku sungguh tak peduli ini. Tante nggak apa-apa. Meski Xiao Fan nggak kaya, aku tetap mau nikah sama dia. Jadi kosong. Wah, ini balasan. Keluargamu sekarang nggak punya uang sama sekali. Lebih miskin dari dulu. Bagus banget. Sekarang mereka nggak punya apa-apa. Kita nggak perlu takut sama dia lagi. Aduh. Fang Yuru, lihat anak kesayanganmu ini, tanpa semua ini. Bukankah dia tetap si manis di kursi roda? Sekarang, mungkin uang nikah aja. Mereka nggak sanggup bayar. Bisa-bisa diusir dari rumah. Nona, apakah caraku memuaskan Anda? Tapi lihatlah, penyakitku ini. Pak Raja Obat bilang, datang obati orang penting, pasti Fang Jingchen. Kalau sebelum Pak Raja Obat datang, aku sembuhkan dia, Pak Raja Obat, pasti kagum padaku. Nona, tolong beri aku pilnya. Ini hadiah buatmu. Makanlah. Pasti langsung sembuh. Obatnya bisa sembuhkan penyakit. Menurutku malah bikin mati. Menurutku malah bikin mati. Yao Fan, ngomong apa sih kamu? Kamu doain Tuan Fang mati ya? Benar-benar kejam. Ngomong ngawur. Fang Jingchen. Apa kamu sering merasa dingin di siang hari? Meski sudah pakai baju tebal, tetap gak tahan dingin. Malam malah serasa terbakar.
Random air is fun. Tetap panas dan gelisah. Kamu, bagaimana kamu tahu itu? Ini bukan penyakit, tapi racun api dingin. Siapa kena racun ini? Umur nggak lebih sebulan. Lihat raut mukamu. Paling 2-3 hari lagi. Lalu bagaimana dengan hidupku? Rakun api dingin rakun paling langka. Orang yang bisa sembuhkan. Cuma aku. Tuan Fang, jangan percaya omongannya. Dia pasti nggak tahu dari mana dengar soal penyakitmu. Makanya asal ngarang aja. Dia itu cuma anak tak bisa apa-apa. Ngertiin obat aja nggak bisa. Bener banget. Kamu percaya dia bisa sembuhin orang. Mending percaya aku Dewi Wangmu. Xiao Fan, kamu hebat banget sih ngomong. Bikin-bikin racun aneh biar dipuji. Pak Fang, ini cuma masalah keseimbangan yin yang biasa. Aku bisa sembuhkan gampang. Dengan pil penyembuh itu di tanganmu. Hui Chun dan Tak nyangka, kamu tahu soal pil Hui Chun ini. Berarti kamu pasti paham satu pil Hui Chun ini. Harganya 100 miliar. Apa? Satu pil ini nilainya 10 miliar. Aku pernah denger pil Wijundan. Katanya bisa tambah umur 3 tahun. Banyak orang kaya buang duit. Tetap sulit dapetin satu pil. Fang Jingtian, aku tanya kamu. Kamu mau percaya pria itu? Atau percaya aku? Tolong, Nona Ye. Beri aku pilnya. Kalau mau minta pilku, bisa. Tapi aku mau kau usir dia. Keluarkan dia dari keluarga Fang. Ayah, jangan lakukan itu. Hari ini hari pernikahan Xiao Fan. Ayah mau usir kami. Lalu nanti kami gimana? Salahkan. Hanya dirimu yang keras kepala. Kamu bawa si imut ini dan cari masalah. Hari ini aku putuskan. Mulai sekarang, usir kalian dari keluarga Fang. Setelah ini kamu dan si imut, biar hidup sendiri. Sudah kuduga. Putus hubungan sama keluarga ini. Itu keputusan paling bijak. Seumur hidup kita. Menurutku, keluarga mereka memang ditakdirkan miskin. Hartanya triliunan langsung lenyap. aku janji. Sebentar lagi orang-orang ini pasti bakal menyesal atas perbuatan mereka. Tolong Nona ya, beri pilnya. Rambut ketua keluarga Fang jadi hitam lagi. Keriput berkurang juga. Astaga, inikah kekuatan pil kembali muda? Wow, Aku merasa seperti kembali usia 50. Terima kasih Nona Ye atas obatnya. Lihat sendiri kan. Bahkan orang terkaya dunia, kalau ketemu aku, mereka juga harus tunduk. Yiling Long, ilmumu kurang. Pakai nama lembah dewa obat. Berlaku semaunya di luar. Kalau Raja Obat tahu, apa dia lakukan padamu? Apa kau bilang? Ilmuku belum cukup. kondisi Tuan Fang sekarang. Semua orang bisa lihat. Kamu bilang Linglong gak bisa apa-apa. Gak lucu tuh. Xiao Fan, sekarang selain omong besar, kamu bisa apa lagi? Sekarang dia cuma bisa ngomel. Sepertinya gak bisa apa-apa lagi. Hahaha. Kalian benar-benar bodoh. Dia cuma momen terakhir yang cerah. Kamu si imut ini masih saja keras kepala. Masih di sini, ngomong sembarangan. Feng Jingchen, kamu panggil aku manis terus. Kalau nanti nyawamu di tanganku, si manis ini, mau apa kamu? Hidupku. Kalau di tangan kamu sih, imut. Aku mending mati aja. Oke. Kamu sendiri yang bilang. Ya Haufan, kau ragukan aku? Berarti kau ragukan lembah dewa obat juga. Katamu dia cuma dapat efek sesaat. Jadi, bilang saja dia bisa hidup berapa lama lagi? 5, 5 tahun. 5 bulan. 4, 3, 2, 1. Ayah, ayah, kamu gak apa-apa. Ayah, kamu oke? Rambutnya putih lagi. Keriputnya balik lagi. Malah lebih tua dari sebelumnya. Bisa lebih dari 10 tahun. Ayah, kenapa mendadak jadi begini? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Pil kembali muda menyembuhkan segalanya. Kok bisa gini? Ini kenapa ini? Pil rejuvenasi sembuhkan banyak penyakit, tapi tak bisa netralisir racun api dingin. Karena pil rejuvenasi tadi, kamu paksa tubuhnya bangkit. Racun api dingin jadi serang balik. Umurnya jadi jauh lebih pendek. Ye Linglong, aku bilang kamu kurang ahli. Sekarang, kamu akui nggak? Kamu. Pasti ulahmu. Kamu pasti bohong. Kakek Fang tambah stres. Kalau tidak satu pil bisa. Bikin dia hidup 5-6 tahun lagi. Kalian keterlaluan banget. Apa hubungannya sama Xiao Fan? Gimana bisa nggak ada hubungannya? Dialah pembunuh Tuan Fang. Biang keladinya, keluarga kalian.
harus ikut mati bareng Tuan Fang. Ye Linglong, andai kemampuan medismu setengah jago dari lempar tanggung jawabmu, nggak bakal begini keadaannya. Benar-benar bingung aku, Huang Qitian si tua itu. Gimana ngajarin kamu? Berani sekali kau. Berani menghina Tuan Dewa Obat. Tuan Raja Obat, ahli pengobatan terkenal, selamatkan banyak orang. Tak ada yang berani. Kamu berani sebut dia si Tuan Raja Obat? Kamu bosan hidup? Walau Huang Qitian di depanku, aku tetap panggil dia si tua. Bagus. Tunggu Tuan datang. Kita lihat mati-matimu nanti, termasuk kalian juga. Kalian akan gara-gara dia, karena menghina Tuan Dewa Obat, ikut mati juga. Aku tinggal satu napas. Cepat tolong aku. Tolong. Xiao Fan, ada cara gak? Cepat selamatkan kakekmu. Ma, kamu lupa gimana dia perlakuin kamu tadi? Tapi dia tetap kakekmu. Oke, aku bisa selamatkan dia. Tapi ada syarat. Kau bilang. Seluruh kekuasaan grup Feng Yun, serahkan ke Mama. Dan mulai sekarang, kamu nggak boleh campuri keputusan Mama. Oke. Aku setuju. Ambilkan jarum perak cadangan. Astaga. Kamu yakin? Kalau aku turun tangan, pasti beres. Yu Feizhen. Tidak mungkin. Mana mungkin dia bisa Yu Qizhen? Orang ini beneran bisa pengobatan? Beneran bisa bikin orang ketakutan. Tunggu aja, cuma gaya-gaya. Pasti nggak berguna. Sadar, benar-benar sadar. Ajaib banget. Simut ini bisa bikin orang mati hidup lagi. Untung kamu. Sudah selamatkan aku. Sekarang sudah bangun, tolong. Sesuai janji tadi, tanda tangan kontraknya. Ini hadiah dariku untukmu. Mulai sekarang, grup Feng Yun benar-benar ada di tanganmu. Kalau kontrak ini ditandatangani, bukankah dia jadi Purest Group Feng Yun? Di depan si kedua, kita akan selalu malu selamanya. Nggak bisa. Jangan biarkan dia enak. Tunggu, ketua keluarga Fang. Kontrak ini jangan ditandatangani. Apa maksudmu? Ketua keluarga Fang. Penyakitmu kan bukan dia yang sembuhin. Kenapa harus tanda tangan kontrak ini? Apa yang kau omongkan? Barusan banyak orang melihat sendiri semuanya. Menurutku si efek pil kembali muda. Terlambat muncul, makanya bocah ini dapat untung. Nona Ye, benar nggak? Betul, aku memang ingat sekarang. Dulu Raja Obat pernah bilang pil Huichun. Efeknya memang lambat. Ternyata begitu. Xiao Fan, kamu benar-benar nggak tahu malu. Berani-beraninya di depan semua orang, menggombel hasil kerja orang lain. Tadi jelas-jelas kalian lihat. Xiao Fan yang selamatin kepala keluarga Fang. Bukan begitu. Su Yuyan, aku tahu. Kekayaan dan kemuliaan yang mau kamu dapat akan hilang sebentar lagi. Makanya kamu panik. Tapi saranku jangan buru-buru. Aku cuma tanya satu hal, anak lucu ini. Masih di kursi roda. Apa dia bisa selamatkan ketua keluarga Fang? Benar. Kalau dia memang bisa membangkitkan mati, kenapa jadi orang bodoh? Selama bertahun-tahun. Betul. Nona. Penyakitku ini bukan racun api dingin, kan? Aku ikut Dewa Obat bertahun-tahun, nggak pernah dengar soal racun api dingin. Pasti dia karang-karang buat nipu kita semua. Xiao Fan mengenai hal ini. Kamu nggak mau jelaskan? Aku Xiao Fan selalu bertindak. Kenapa harus jelaskan padamu? Kamu nggak mau jelasin, atau sudah ketahuan, jadi nggak bisa jelasin. Feng Jingqian, lihat tampangmu. Kamu nggak mau tanda tangan kontrak ini ya? Ayah, apa masih gak percaya Xiao Fan? Walau saya tua, saya nggak pikun. Nona Ye ahli dari lembah Dewa Obat. Kalau saya nggak percaya Nona Ye, apa saya harus percaya kamu? Lihat dirimu. Gayamu seperti serigala rakus. Pakai segala cara. Mau rebut harta keluarga Fang. Feng Jingqian, kamu yakin badanmu sudah pulih? Saya merasa baik.
Belum pernah seperti ini. Sudah. Saya sudah sembuh. Lihatlah. Sungguh ajaib. Dokter Dewa, beneran Dokter Dewa. Ya, pantas pil kembali muda ini harganya ratusan miliar. Kalau aku kaya, aku juga pengen satu. Aku juga mau coba. Lebah Raja Obat. Memang layak terkenal. Kepala keluarga Fang, lihat kondisimu. Paling tidak masih bisa hidup 80 tahun lagi. Nadimu stable. Kesehatanmu prima. Hidup sampai 100 tahun bukan masalah. Saya tadinya hampir mati. Semua yang saya miliki sekarang. Berkat Nona Yi. Sisa hidup saya, keluarga saya, cuma ikuti Nona ya. Itu juga nggak lama lagi. Apa katamu? Nona Yi bilang saya bisa hidup 100 tahun. Kamu doakan saya cepat mati. Dasar imut. Xiao Fan, dulu kamu cuma beruntung. Isepetigu tertangkap takus mati. Tapi kok masih pamer di sini? Bukankah itu konyol? 5. Sudah datang, sudah datang. Dia datang lagi, dia hitung mundur lagi. 4. Nona Yi, lihat ini. Aku bilang kamu hidup 100 tahun. Malaikat maut tak berani ambil nyawamu. 3. Ada dukungan Anda. Saya tenang. 2. Simut, 1. diamlah. Tolong saya. Tebakannya benar lagi. Tepat 1 detik pun tak meleset. Jatuh lagi. Apa dia benar tabib ajaib? Kenapa kamu begini? Aku udah tahu kamu bakal berkhianat. Jadi waktu nolong kamu tadi, aku masih simpan trik. Sekarang kelihatan, ternyata aku nggak salah. Baiklah, Xiao Fan. Ternyata kamu sengaja. Ketua keluarga Fang itu kakekmu. Kamu melakukan ini sangat tidak sopan. Orang tak berperasaan dan tak suci kayak kamu layak kina azab. Harus disambar petir. Diam Semiwa. Masa kalian pada buta, barusan dia ke kita, semua perlakuannya. Kalian pura-pura nggak lihat? Ketua keluarga Fang, kondisimu gawat sekarang. Sepertinya Raja Obat. Harus turun tangan langsung. Nggak usah buang tenaga, sudah kubilang. Dia kena racun dingin api. Di dunia ini yang bisa selamatin dia. Cuma aku, Feng Jingqian. Dulu karena ibuku. Aku cuma mau hak milik grup Feng Yun. Sekarang, buat hukuman atas. Janji palsumu barusan. Bukan cuma kasih grup Feng Yun. Kamu juga harus turun tahta. Biar ibuku jadi kepala keluarga Fang. Kamu. Kok kamu tega banget? Feng Jingqian, kau belum paham situasinya. Sebaiknya kau jangan berharap keberuntungan. Meski Huang Tiangqi datang, dia tak bisa selamatkanmu. Hidupmu di tanganku, bukan takdir. Sombong sekali. Ilmu medis Raja Obat. Paling hebat zaman ini. Maksudmu, ilmu Raja Obat kalah sama kamu. Bisa dibilang begitu. Bahkan Huang Tiangqi pun harus panggilku tuan. Keterlaluan. Raja Obat itu sangat terhormat. Berani-beraninya, kamu ngaku jadi tuannya Raja Obat. Kalian tamat. Cuma gara-gara kalimatmu ini. Kamu dan mereka semuanya tamat. Raja Obat sebentar lagi tiba. Bersiaplah mati. Tenang, aku urus semuanya. Jangan khawatir. Tapi justru kau. Nanti kalau Huang Tiangqi datang, jangan sombong seperti sekarang. Ayah! Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Aduh, dia tanda tangan. Tolong, kamu harus tolong saya. Ayah! Oke. Jilat sepatuku sampai bersih.
Lebih baik mati daripada dihina. Kalau begitu, tunggulah mati. Tunggu. Saya jilat. Sangat menjijikan. Saya sudah baik. Saya sudah sembuh. Tak mungkin, benar-benar tak mungkin. Ilmu macam ini, aku belum pernah dengar. Selalu ada yang lebih hebat. Langit selalu ada yang lebih tinggi. Kamu cuma setengah matang, katak dalam sumur. Jelas tak tahu asal-muasalnya. Mulai sekarang, aku kembali jadi CEO Feng Yun Group. Jabatan Ketua Dewan juga. Dan aku juga, kepala keluarga Fang Dijin. Umumkan ke semua mitra bisnis Fang. Tekan perusahaan Lin sekuat mungkin. Dalam 3 menit, aku mau Lin bangkrut. Itu ketua keluarga. Ayah, Ciwom. Tidak. Keluarga Lin kita. Keluarga Lin kita. Selesai sudah. Selain itu, Su Pai Pei, lamaran kerjanya di Feng Yun Group langsung tolak. Hei Putri, Blacklist seluruh industri. Kalau dia bisa dapat kerja apapun, meski cuma cuci piring bersihin toilet, kerja kayak gitu, perusahaan yang rekrut dia siap-siap bangkrut. Ya, Putri. Yuyin, kita ini sahabat dekat. Paman kedua, kita keluarga. Tolong bujuk ketua Fang, suruh dia kabul keputusannya. Satu keluarga, barusan kalian. Anggap kami satu keluarga tidak. Ya Alvan, kamu cepat banget mulai hitung-hitungnya. Terlalu, kamu sama sekali gak anggap kami, lembah raja obat. Sudah kubilang, mau itu keluarga Fang dari Dijin, atau lembah dewa obat, tak pernah kuanggap. Raja obat Huang Tiangqi, hadir. Kalian berani sekali. Salam untuk Tuan Obat. Tuan Raja Obat, Anda datang. Tuan Raja Obat, memang auranya seperti dewa. Keahlian medis Raja Obat, nomor 1 di dunia. Selama pasien masih bernapas, bisa diselamatkan. Jadi, tak terhitung toko besar. Ingin dekat dengannya. Kesempatan kita bangkit datang. Asal Nona Ye mau bantu, bilang baik-baik ke Tuan Obat. Minta dukungan aja. Keluarga Lin bisa bangkit lagi. Bahkan lebih kuat dari dulu. Xiao Fan, sekarang Raja Obat sudah datang. Kalian grup Feng Yun sudah tak berarti apa-apa. Berdasarkan ucapan kalian, seluruh keluarga partai hancur. Mana kau tahu, dia datang untuk bantu kalian. Xiaofan, kamu benar-benar nekat. Tadinya aku mau main pelan-pelan sama kamu. Tapi karena Raja Obat datang, kamu harus bayar. Untuk kesombonganmu. Kita lihat saja. Tuan Raja Obat, bocah ini, bukan cuma ngeremehin wibawa lembah Raja Obat, dia juga ngomong kasar ke Anda. Dia ngaku. Kalau dia Apa saya? punya nyali besar, ngaku-ngaku sebagai tuan Anda. Jadi, kalian pikir apa? Siapa yang tak tahu? Raja Obat sangat dihormati. Di depan Anda, grup Feng Yun itu bisa dihancurkan sekejap. Tuan Raja Obat, anak ini mengandalkan kekuatan keluarga Fang Dijing. Menindas kami. Mohon Tuan Raja Obat, tolong beri keadilan pada kami. Benar, aku bisa jadi saksi. Kasihan aku begini. Orang biasa, dia malah pengen blokir aku. Sampai kerja bersih-bersih, Wutse. Juga nggak bisa dapat. Dewa Obat sebenarnya gak kayak gitu. Ngomongan mereka gak bener. Diem. Bukan giliran kamu bicara. Xiao Fan, Raja Obat sudah di sini. Kenapa nggak cepat turun dari kursi roda, berlutut dan minta maaf pada Raja Obat? Wang Tiangqi, kataku aku tuanmu.
Mereka tak percaya. Coba kau tunjukkan. Xiao Fan, Raja Obat ada di sini. Kamu masih keras kepala. Meski punya 100 nyawa, juga tetap mati. Xiao Fan, kalau kamu Tuan Raja Obat, aku berarti Dewa Dewi dari surga. Kalau begitu aku adalah Dewi turun ke bumi. Xiao Fan, kehebatan lembah Raja Obat terkenal. Banyak orang berutang budi pada mereka. Kita tak bisa lawan mereka. Tuan Raja Obat Anda dermawan. Semoga jangan perhitungkan dengan anak saya. Nanti, keluarga Fan kami pasti akan beri hadiah besar untuk minta maaf. Minta maaf, sudah terlambat. Wibawa Raja Obat tak bisa dinodai. Tuan Raja Obat, Yi Linglong, siapa kasih kamu keberanian? Berani kurang ajar dengan dia. Tuan Raja Obat, apa maksud Anda? Dia memang penerus utama grup Feng Yun, pangeran muda. Tapi di depan lembah Raja Obat, jangan bilang dia. Keluarga Fang dari Dijin pun cuma kaya. Semut agak besar. Iya, Raja Obat. Sebelumnya, dia cuma orang lemah tak berkuasa. Kenapa harus takut? Kalian bilang dia itu imut. Kalau dia imut, kalian itu apa? Ah, aku Huang Tianqi bukan cuma bisa nolong orang, juga bisa bunuh orang. Tuan Raja Obat, Yi Linglong, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Dia sebenarnya siapa? Bawahan Huang Tianqi memberi hormat pada Tuan. Atas perintah Tuan, datang untuk janji 3 tahun. Dan serahkan Tai Zhendan. gak mungkin. Mana mungkin dia jadi Tuan Raja Obat? Bahkan Raja Obat harus berlutut padanya. Dia gak bohong. Dia benar Tuan Raja Obat. 3 tahun. Aku tunggu hari ini. Sudah 3 tahun. Sudah bangun. Xiao Fan, kamu bisa berdiri lagi. Tak mungkin menikah dari kursi roda. Menikahlah. Wah, bagus sekali. Benar-benar 2 kabar, baik sekaligus. Yi Linglong, kamu bawa nama Yao Wanggu. Panjatkan kekuatan di luar dan tekan orang baik. Hari ini, aku usir kau dari Yao Wanggu. Mulai sekarang, kalau kamu sebut Yao Wanggu lagi, 1 kata pun, aku pasti hukum tanpa ampun. Xiao Fan, aku salah. Aku sungguh sadar salah. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi. Aku janji tak ulangi lagi. Tolonglah. Xiao Fan, asal kamu mau, jangan usir aku dari lembah Raja Obat. Aku bisa layani kamu seumur hidup. Aku juga bisa. Kita bisa. Jamin kau bakal senang. Kesenangan tiada batas. Enya. Orang bawa mereka pergi. Suruh mereka berlutut di depan hotel. Shanggen. Setelah pesta nikah anak saya selesai, baru urus mereka. Akhirnya tenang sekarang, ibu mertua. Pernikahan bisa dimulai. Yun Shimeng, kamu. Kebetulan banget, kalian semua ada di sini. Ini ada apa sih? Siapa yang bikin kalian jadi kayak gini? Itu Xiao Fan. Aku kira siapa? Ternyata bocah lucu ini. Dia bisa bikin kalian jadi seberantakan ini. Ternyata kalian juga nggak sehebat itu. Yun Shimeng. Jangan sok ngomong gampang. Dia sekarang penerus grup Feng Yun. Dan Raja Obat pun bawahannya. Jangan keburu senang. Dulu keluarga Xiao hancur total. Kamulah dalangnya. Kami kalah telak. Kamu juga pasti dihitung. Grup Feng Yun bakal hancur di depan guru besarku. Dewa Sakti Gaishi, kalian semua cuma bocah lucu aja. Dewa perkasa. Benar, Dewa Sakti sudah kembali. Pesta Shenglong, aku yang ngurus semua. Lihat aku hancurkan keluarga Fang, injak bocah lucu ini. Ibu Kari kami ada apa?
Kalian berdua ke sini, saya mau bilang. Soal pesta Shenglong besok, kalian berdua mewakili keluarga Fang. Pergi hadiri. Jamuan Shenglong. Kau tahu soal Dewa Gaishi? Yang satu orang bisa lawan negara itu. Pimpin pasukan Panglong Wei. Jaga garis naga Daxia. Dewa tak terkalahkan itu. Benar, dewa itu hilang bertahun-tahun tapi muridnya. Dewa Perang King Luan, kemarin umumkan berita. Akan gelar pesta Shenglong besar-besaran. Beritahu semua orang dewa akan kembali. Tapi kalau aku ikut, cocok nggak ya? Sekarang kamu, menantu keluarga Fang di ibu kota, juga calon nyonya rumah keluarga Fang. Di pesta Shenglong ini cukup tampil sebentar, biar dewa bisa ingat wajahmu, itu juga bagus. Di pesta ini akan kumpul banyak pemuda hebat dari berbagai pihak yang dipilih dewa. Nasibnya langsung naik. Karena itu namanya pesta Shenglong. Ibu jangan khawatir, aku, dewa pasti, akan istimewakan Yuyan. Tak semudah itu. Kali ini di ibu kota, 3 keluarga besar lain juga bakal ikut. Saat itu nanti, persaingan pasti sengit. Persaingan. Kali ini, siapapun yang bisa dapatkan perhatian dewa, mungkin tatanan ibu kota akan berubah. Di sini ada setengah harta keluarga Fang. Aku sudah bilang pada manajer Zhang dari bank, kamu pergi sendiri. Waktu pesta nanti, harus beri hadiah besar ke dewa. Mungkin dewa nggak tertarik uang. Itu cuma tebakan aku. Bagaimana kamu tahu? Aku cuma nebak. Urusan besar begini, apa bisa nebak saja? Cepat pergi. Oke. Menurut perintah ibu. Naik mobil jelek ini, mau kencan ya? Li Feifei, Xiaofan, teman lama. Lama nggak ketemu. Sekarang kamu makin cantik. Kamu kerja di bank. Xiaofan, kamu pasangan kencanku. Jodoh yang dikenalin. Bukan, kamu salah paham. Aku bukan buat cari jodoh. Aku ada urusan di sini. Kamu nunggu jodoh blind date. Jangan pura-pura. Sungguh heran aku. Sekarang mak comblang, kenapa gak bisa diandelin? Orang kayak kamu, malah dikenalin ke aku. Fei Fei. Kemarin bilang dapat kontak Pangeran Fang dari Dijing. Iya kan, hari ini malah ketemuan sama. Bocah lucu gini. Tunggu. Mobil ini memang unik. Ayo jalan, ayo pergi. Kamu ngapain sih? Naik motor jelek gini buat kencan. Maluin aku banget. Bukan, kamu benar-benar salah. Aku sudah bilang. Aku nggak buat cari jodoh. Mau nipu hantu ya? Ya. Aku Li Feifei memang hebat. Kamu naksir aku itu wajar. Tapi aku lagi kesal. Kamu wajib traktir aku. Makan besar. Oke, aku traktir makan. Standarku itu tinggi. Restoran biasa aku nggak mau. Mau ya ke Hai Cheng. Restoran western paling top. Kamu sanggup bayar ga? Boleh, nggak masalah. Jangan bercanda. Satu lobster Australia di sana. Harganya 88.000. Kamu naik motor listrik ke sini. Lucu juga buat kencan buta. Jangan-jangan kamu mau jual ginjal. Ayo traktir aku makan. Tenang aja Nona Li. Aku punya uang. Aku naik motor listrik juga karena simpel. Nggak macet. Jangan lucu deh. Takut macet ya? Kupikir motor listrik kamu itu. Jangan-jangan kamu kurir makanan. Nona Li, kalau kamu merendahkan aku kayak gitu, aku nggak mau ngomong lagi. Aku ke bank kalian. Cari manajer Zhang, ada urusan. Manajer Zhang hari ini. Cuma layani satu tamu VIP, yaitu Pangeran Grup Feng Yun, putra tunggal Grup Feng Yun. Jangan-jangan mau bilang, kamu itu pewaris Grup Feng Yun ya? Ya. Aku orang yang akan dijemput sama dia, sudah cukup. Tunggu dulu, Kamu belum selesai-selesai juga. Maumu apa sih? rekan kerjaku sekarang. Salah paham soal hubungan kita, nanti mereka pasti kasak kusip, jelekin citraku. Aku nggak mau mereka tahu kalau aku pernah kencan buta sama kamu yang lucu ini. Mau selesaikan gimana? Sekarang juga masuk ke bank. Di depan semua rekan kerjaku. Bilang langsung ke mereka, kamu cuma nganter makanan. Gak ada hubungan sama aku. Nona Li, kamu jaga gengsi. Apa aku nggak boleh jaga harga diri? Kamu cuma kurir makanan. Buat apa jaga harga diri? Harga dirimu berapa sih? Masuk sekarang, ikuti kata-kataku.
Oke, aku turutin keinginanmu. Wah, Fei Fei. Bawa gebetan kencan buta ke sini. Mau pamer ke kita ya? Mau pamer ke kita semua. Fei Fei, kamu bunga di bank kita. Nomor 1, masa cita-citamu. Bukan nikah sama Penjuan Group Feng Yun. Orang ini nggak mirip sama sekali. Apa sih maksud ngomong gitu? Imut ini cuma kurir makanan. Dia sama aku, nggak ada hubungan apa-apa. Kamu bilang ke semua orang. Bener nggak gitu? War aku jelasin ke Samuel. Cuma kurir makanan. Nggak ada hubungan sama Nona Li. Nggak ada hubungan sama sekali. Jangan salah paham ya. Kalian yang suka gosip, denger baik-baik ya. Semua udah jelas kan? Aku Li Fei Fei cuma mau nikah sama orang kaya. Nggak bakal punya urusan sama si imut kayak gini. Udah, ini bukan urusanmu, pergi sana. Urusanmu udah beres. Urusanku belum selesai. Kamu cuma kurir. Mau ngapain sih? Tarik semua uang saya dari bank ini, transfer semuanya. Sekalian tutup rekeningnya. Aduh. Aku tahu kamu marah, tapi nggak merasa. Apa yang kamu lakukan itu lucu banget. Kamu cuma kurir makanan. Di rekeningmu ada berapa sih? Mau tutup akun segala. Pindah saja, jangan ancam kami. Kayaknya ngomongnya, bank kita butuh uang recehmu itu. Iya kan? Tarik semua saldo saya. Keluarkan semuanya. Ada apa ini? Kok gagal transfer ya? Aku juga begitu. Fitur transferku kayaknya udah diblokir. Manajer Zhang. Sistem banknya kayaknya error. Masalah apaan sih? Tadi Pangeran Feng Yun Group transfer semua uangnya, pindah semuanya. Kalau kita nggak bisa asalnya, kenapa? Siap-siap bangkrut aja. Semua orang keluar aja. Li Fei Fei, aku berkah kamu. Serahkan akun pangeran padamu, baru sehari sudah begini. Gimana sih kamu urusnya? Manajer Sang, saya juga kurang tahu. Saya coba telepon dulu. Halo, selamat siang. Saya staf Bank Jiangcheng, Li Fei Fei. Saya asisten pribadi Anda. Panggil saja saya Xiao Li. Gitu aja cukup. Saya mau tanya, apa layanan kami? Kurang memuaskan ya? Makanya uang Anda dipindahkan semua. Tolong beritahu kami. Beri kesempatan kami memperbaiki ya. Tidak perlu lagi. Bank kalian segitu hebat ya? Masih peduli sama kurir makanan. Cuma duit segini. Jangan lupa tutup rekening saya. Ini. Xiao Fan, tadi semua salahku. Maafin aku ya. Aku benar-benar nggak tahu. Kamu itu, pewaris utama Feng Yun Group. Kita jadian yuk. Nona Li, kita sudah jelas bicara tadi. Kita nggak ada hubungan sama sekali. Apa kamu lupa? Barusan aku cuma nguji kamu. Jadi aku lulus ujiannya. Tentu lulus. Sayangnya begitu. Nona Li, kamu nggak lulus ujianku. Xiao Fan. Murid Zhang Yushu memberi hormat pada guru. Bangun. Guru bangun. Selama ini orang jahat sering ganggu perbatasan. Saya sudah tahu semuanya. Tunggu saya pulih. Pasti saya akan balas mereka. Akan saya hitung ini. Kamu ketemu saya mau ikut pesta Shenglong. Shen Yishi, ketua keluarga Shen ibu kota, siap serahkan semua harta. Cuma minta Anda bantu anaknya di jamuan Shenglong, Shen Tao. Saya tolak. Iya. Selain itu, guru, aku punya murid baru. Kamu punya murid baru. Namanya Yun. Dia calon bagus. Tentu saja, semua tetap keputusan guru. Besok di pesta Shenglong. Saya mau lihat sendiri. Akan saya cek untukmu. Kebetulan, aku juga mau ketemu Nyonya Guru. Besok di pesta Shenglong. Saya akan jujur pada gurumu.
akan saya akui jati diri saya. Jadi murid akan menunggu kedatangan guru dan nyonya guru. Sayang, kamu gugup. Wanita secantik ini baru pertama kali aku lihat. Xiao Fan benar-benar. Surga terbuka, tapi nggak kau pilih. Malah nekat masuk neraka. Xiao Fan, nggak nyangka kamu beneran berani datang ke jamuan Shenglong. Kalian berani datang. Kenapa aku nggak berani? Kamu Xiao Fan, tuan muda dari keluarga Fang. Dia itu siapa sih? Pewaris cuma nama doang. Di depan Tuan Muda Shen. Dia itu nggak lebih dari semut. Hanya Tuan Muda Shen. Kamu yang pewaris murni keluarga Shen. Sekarang keluarga Shen sudah punya hubungan dengan Komandan Yun. Siap menginjak keluarga Fang. Mulai sekarang, keluarga Shen jadi yang terkuat di ibu kota. Bukankah pesta Shenglong malam ini? Untuk dewa kan? Siapa itu Komandan Yun? Xiao Fan, kamu pasti nggak nyangka. Yun Shimeng sudah gabung Kang Longwei. Jadi komandan di sana. Dan Yun Sheming sudah jadi murid Dewa Perang King Luan. Dewa Perang King Luan ini sendiri adalah murid Dewa Agung Gaishi. Jadi, Yan Shimeng adalah cucu murid Dewa Gaishi. Xiao Fan, kali ini walaupun apapun kartu trufmu, mau Fang Family atau Yao Wanggu, kali ini kamu pasti tamat. Ngapain ketawa? Ternyata dia toh. Dia di Konglongwei. Sudah bertahun-tahun di sana. Cuma dapat posisi dutong. Memang tidak bisa diandalkan. Kamu benar-benar tak tahu diri. Berani besar mulut di pesta Shenglong. Mau mati ya? Berani-beraninya kamu menantang Komandan Yun berlutut. Mau suruh aku berlutut? Kamu belum layak. Aku nggak pantas. Benar, keluarga Fang di belakangmu. Dulu memang setara dengan keluargaku, Shen. Kedudukannya sama. Tapi sekarang, di belakang keluargaku, ada Komandan Yun yang mendukung. Keluarga Fang cuma bisa diinjak sama aku. Tapi, kalau kamu rela istrimu, kuserahkan padaku 2 hari. Mungkin kuampuni hidupmu. Kasih kamu jalan hidup. Suyuyan tahu waktu itu tanda kepintaran. Kamu harus nurut dan naik ke ranjang Tuan Shen. Layani Tuan Shen dengan baik. Siapa tahu bisa hidup mewah nanti. Iya, ngikutin orang yang bakal mati. Mau jadi apa coba? Sekalipun mati, aku tetap mau sama Xiao Fan. Bandel banget, Tuan Muda Shen. Kenapa nggak tunjukkan kehebatanmu nih biar mereka lihat? Baiklah, biar kalian lihat kekuasaan sejati. Aku tahu sebagian dari kalian ada yang dekat dengan keluarga Fang. Tapi mulai sekarang, siapa saja yang berani masih ada hubungan dengan keluarga Fang, artinya musuh keluargaku, Shen. Keluarga Zhang di Yuncheng putus hubungan sama keluarga Fang. Sun Yunzhou putus hubungan, lunas utang Fang. Keluarga Wang saya di Tianhai putus hubungan sama Fang. Mulai sekarang, kami mengikuti keluarga Shen. Tuan Shen, kita sekarang umumkan pernyataan bersama sebagai tanda setia. Xiao Fan, saham grup Feng Yun. Anjlok setengah. Lihat itu. Itulah kekuatan keluarga Shen. Sekarang kami punya daya besar. Du Yuyan, sudah lihat kekuatan Tuan Muda Shen. Kenapa nggak buang si pecundang itu? Pilih jalan bener aja. Satu perintah saja. Nilai saham grup Feng Yun langsung hilang sepura. Tuan Shen benar-benar hebat. Cuma begitu saja. Maksudmu apa? Sebanyak I pun semut. Tetap saja semut. Pesta Shenglong, cuma Endang, anak muda terbaik saja. Sekarang, grup Feng Yun. Nilai pasarnya hancur. Kamu sudah tak layak berdiri di sini. Ya setahuku. Fang Family kayaknya nggak diundang ke acara Shenglong hari ini kok. Jangan-jangan kalian nyelundup masuk. Bahkan nggak punya undangan kan? Kenapa? Kalian juga diundang ke Shenglong Banquet. Buka matamu lebar-lebar. Ini undangan platinum. Aku tak sebat itu. Cuma dapat
Undangan emas ungu. Undangan platinum ini sudah sangat mewah. Tak nyangka aku bisa lihat sendiri. Undangan emas ungu ini benar-benar membuka mataku. Xiao Fan, sekarang kamu sadar. Jarak kita sejauh apa, Ken? Cepat keluar dari sini. Minggir. Kalau kamu pergi sekarang, mungkin masih bisa jaga muka. Kalau tunggu Komandan Yun datang, kamu pun mau pergi juga nggak bisa. Xiao Fan, gimana kalau kita pergi aja? Tenang, hari ini tak ada yang bisa mengusir kita. Meski Yun Shimeng datang, dia juga harus tunduk padaku. Sombong. Berani langsung sebut nama Komandan Yun. Xiao Fan, kamu pikir Chang Longwei lemah? Masuk ke pesta Shenglong tanpa undangan, itu sudah dosa berat. Seorang malah langkang pada Komandan Yun. Itu artinya meremehkan Dewa Perang King Luan dan juga Tuhan Dewa. Semakin tak hormat. Dosa seperti ini, kira-kira nasibnya gimana? Hukum mati keluarganya. Siapa bilang aku tak punya undangan? Cuma undangan ungu emas, kalian sudah kagum. Kalau aku keluarkan undangan Longming ini, apa tanggapan kalian? Kalau Dewa Perang King Luan tahu, kalian mau usir tamu terhormatnya. Apa jadinya kalian? Tak mungkin. Undanganmu pasti palsu. Yao Fan bikin palsu juga ogah mikir? Di jamuan Shenglong ini, gak pernah ada undangan emas. Yang tertinggi cuma Xiam Shen yang pegang undangan emas ungu. Kamu pikir semua orang bodoh? Pakai undangan palsu, bisa lolos begitu saja. Undangan Longming di tanganku. Dari mulut kalian, Dewa Perang King Luan, dia sendiri yang beri padaku. Kalau kalian ragu itu palsu, tanya saja ke dia. Apa aku salah dengar? Kamu bilang undangan ini dikirim langsung Dewa Perang King Luan? Xiao Fan, kamu pasti bercanda. Dewa Perang King Luan siapa dia? Pangkatnya cuma di bawah ketua dewa. Satu tingkat di bawah. Kamu siapa sampai dapat undangan langsung dari Dewa King Luan? Pantaskah? Bahkan Tuan Shen juga belum dapat perlakuan ini. Betul. Apa kamu orang yang semua orang tunggu-tunggu itu? Kau dewa legendaris yang dinanti. Itu satu-satunya hal yang benar kau bilang malam ini. Ya akulah. Dewa legendaris yang kalian maksud. Siapa yang bosan hidup di sini? Berani-beraninya pura-pura jadi dewa di sini. Komandan Yun, tepat waktumu datang. Si kecil ini cari mati. Berani-beraninya menyamar jadi Shen Jun di depan umum. Nekat masuk pesta Shenglong. Kalian capek hidup ya? Kita nggak nyelonong. Kita punya undangannya kok. Pesta Shenglong kali ini, undangan tertinggi hanya ada di tangan Tuan Muda Shen, undangan emas ungu. Soal undangan ini, aku belum pernah lihat. Ternyata benar. Langsung ketahuan bohongnya. Yun Shimeng, kamu belum buka lihat. Kok kamu tahu undangan ini palsu? Sebagai kepala Chang Longwei, kalau bilang ini palsu, berarti memang palsu. Komandan Yun, matamu benar-benar tajam. Bocah ini mau coba mengecoh. Akhirnya kena batunya. Xiao Fan, palsukan undangan pura-pura jadi dewa. Apa dosanya? Jelas ini hukuman mati. Saran eksekusi tempat. Hari ini dewa datang, jangan sampai ada darah. Komandan Yun, ada yang sulit kau lakukan. Biar aku bantu saja. Baik, Xiao Feng, hari ini ada komandan di sini. Biar kulihat masih mau sombong. Istrimu milikku sekarang. Mau cari mati? Mau mati? Berani mukul aku? Xiao Fan kurang ajar, berani pukul tamu dewa di depanku. Dia berani hina istriku. Kenapa aku tak boleh hajar dia? Dia andalkan Shen Family dan Chang Longwei karena gurunya dewa. Orang sepertimu cocok jadi komandan Chang Longwei. Memang perlu perbaikan. Perlu dibereskan benar, melakukan penertiban. Kamu lucu juga. Sudah mau mati, masih berani ngomong besar. Komandan Yun, atau sekarang perintahkan saja. Suruh Chang Longwei tangkap dia dan habisi seluruh keluarga Fang. Aku mau lihat siapa yang berani. Salam Tuan. Apa Anda baik-baik saja? Dengan dia saja, tak bisa apa-apa padaku. Kamu Raja Obat Huang Tiangqi. Saya di sini jika kau sentuh tuanku. Artinya kau musuhi Yao Wanggu. Musuh dengan lembahmu, Raja Obat. Lalu kenapa? Kalau BQ, maafkan aku.
Ku gagal, tak sanggup lawan dia. Tak apa, fokus saja pada keahlian medismu. Bela diri bukan bidangmu. Sedang dia sudah tingkat master. Tak kusangka, kamu tahu level master juga. Tingkat master itu, apa? Master bela diri bisa lawan 100 orang. Tak terkalahkan. Pantas saja Yun Shimeng masih muda, tapi sudah komandan Chang Long Wei. Lalu, tingkat dewa itu apa? Level dewa. Aku masih jauh dari tingkat dewa. Masih jauh perjalanannya. Tapi aku yakin, suatu hari, aku juga bisa capai tingkat dewa, dan berdiri sejajar dengan dewa tertinggi. Soal keluarga Fang Sampah, atau lembah Raja Obat, tunggu aku diakui dewa tertinggi, semua itu cuma semut buatku. Jadi sekarang, bisa aku bilang jelas padamu, kamu Yun Shimeng takkan pernah dapat pengakuan Shenjun. Xiao Fan, kamu benar-benar nggak kapok-kapok ya. Sekarang, atas nama Chang Long Wei, aku nyatakan perintah buronan global. Bunuh. Xiao Fan, mulai saat ini, kamu musuh semua orang. Xiao Fan, cepat berlutut, terima hukuman. Tunggu kamu mati, ku jaga istrimu baik-baik. Tak nyangka, ternyata banyak orang ingin ambil nyawaku. Kamu lawan Komandan Yun sama aja tantang Chang Long Wei. Daxia, gak ada tempat buat kamu. Sekarang aku duduk di sini. Siapa berbunuh aku? Kurang ajar, itu tahta Tuhan. Lambang kedudukan terhormat, bukan untuk bocah seperti kamu. Tak terdewa, tak boleh dihina. Cepat turun dari situ. Xiao Fan, cepat bangun. Ini bukan tempatmu duduk. Tapi walau dia sekarang mau turun juga terlambat. Tunggu dewa datang pasti hancurkan 9 generasi dia. Keluarga Su juga gak bisa lari. Komandan Yun orang ini menodai kursi dewa. Mohon tangkap dia dan adili. Xiao Fan ini kesempatan hidup. Terakhirmu turun sekarang. Kalau aku bilang tidak, Mau mati. Gak mungkin. Komandan Yun itu level master. kemampuan segini, masih berharap Shenjun bisa kagum padamu. Tak paham juga, kenapa Qingluan ambil orang bodoh sepertimu. Komandan Yun pun nggak bisa kalahkan dia. Anak ini hebat juga ya. Komandan, jangan biarkan dia lolos lagi. Suruh dia cepat turun. Tadi aku gak mau bunuh belum pakai tenaga penuh. Tapi kalau kamu mau mati, akan aku kabulkan. Dewa Perang Qingluan datang. Salam hormat pada Dewa Perang Qingluan. Semoga Xia dilindungi langit. Semoga keberuntungan militer menyertai. Shifu, Bangunlah, Yun Shimeng. Aku suruh kau hormat pada pendiri gurumu. Beginikah caramu memberi hormat? laporkan ke guru. Orang ini sangat berani. Dia berani sekali merebut posisi dewa tertinggi. Aku hanya ingin menghukum dia, makanya. Qingluan, gara-gara si Luqu. Dia bikin rusuh saat pesta Shenglong. Lalu lancang pada Anda. Jadi komandan, makanya dia dihukum. Benar, semua di sini bisa jadi saksi. Kami siap jadi saksi. Berlutut. Xiao Fan, cepat berlutut. Aku tadi tidak. Pakai seluruh kekuatanku. Sekarang Nona Qingluan di sini. Kalau kau masih begitu, maka tak ada yang bisa selamatkan kau. Menurutmu mungkin tidak. Orang yang disuruh sujud bukan aku. Masih ngeyel saja, bukan kau yang harus berlutut. Apakah mau aku yang berlutut? Yun Shimeng. Ya, Berlutut. guru. Apa guru salah sangka? Padahal si imut ini. Yun Shimeng, kau benar-benar bodoh. Tahukah kau yang kau sebut si Luqu tadi adalah pendiri guru yang kusuruh kau hormati? Adalah pendiri guru yang kusuruh kau hormati? Adalah pendiri guru yang kusuruh kau hormati? Sambut Dewa Agung kembali. Sambut Dewa turun gunung. Sambut Dewa turun gunung. Dia benar-benar Dewa Agung. Tak mungkin, ini tak mungkin. Dia dulu, cuma orang bodoh. Gimana bisa langsung jadi dewa yang tinggi? Tak mungkin jadi dewa kuat. Habis sudah. Aku sudah buat Dewa marah. Keluarga Shenku benar-benar habis. Kau Fan, kamu benar-benar Dewa Agung. Apapun statusku, ketulusanku padamu takkan berubah. Guru bohong. Tak mungkin dia jadi dewa kuat. Kamu tahu harus lakukan apa. Aku, kekuatan spiritualku. Kekuatan spiritualku hilang. Murid durhaka Yun Shimeng. Mengkhianati guru. Tak bisa dimaafkan. Buang kekuatanmu sekarang. Keluar dari sekte. Jangan. Selain itu, keluarga Lin, keluarga Shen, dan semua yang tak hormati Dewa Agung barusan
Masukkan ke penjara surga. Tunggu hukuman. Xiao Fan, Kamala. Kami sudah sadar salah. Ampuni kami, Xiao Fan. Dewa, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, Dewa. Xiao Fan, apa kau tega melakukan ini? Gia. Isal jangan pergi Fan. Negara Daxia butuh kamu. Aku dan anak akan tunggu di rumah. Tunggu aku kembali dari perbatasan. Kita sekeluarga takkan pisah lagi.